Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallim taslima bi qadri adamati dzatika fi kulli waqtin wa hin. في هذه الفرصة سنبحث في الدرس الأول يعني في الباب التصوف ومكانته في الشريعة الإسلامية. الأول يعني ما هو أهداف التعليمية. الأهداف التعليمية هو أن يفهم الطالب عن الأهمية التصوف في الشريعة الإسلامية وعلاقته لتكوين الأخلاق الكريمة وفهم الأحكام الفقهية. Jadi diharapkan para siswa-siswi ketika habis mempelajari ilmu tasawuf di bab tasawuf makanu syariah al-islamiyah, tasawuf dan kedudukannya dalam Islam, murid ini bisa memahami pentingnya tasawuf dalam syariat Islam. Lalu hubungannya tasawuf dengan pembentukan karakter yang baik atau pembentukan akhlak yang terpuji. Selanjutnya juga memahami hukum-hukum fikih yang itu ada korelasinya dengan tasawuf. Jadi korelasi tasawuf dengan pemahaman hukum-hukum fikih, hukum-hukum fikih. Yang kedua yaitu ayyubayyin at-talib anit tasawuf lahu makanatun 'aliyatun fi syariah al-islamiyah. Seorang talib mampu menjelaskan tasawuf dan kedudukannya yang tinggi dalam syariat Islam. Yang ketiga ayyashraha at-talib anit tasawuf wa dawrihi fi islahi hayatil fardi wal mujtama'i. Yaitu talib mampu menjelaskan tentang tasawuf dan perannya dalam memperbaiki kehidupan seorang pribadi maupun kehidupan masyarakat. Dan yang keempat ayyubayyin at-talib 'anit tasawufi as-sahihi munharifu anhu. Yaitu murid mampu menjelaskan tentang tasawuf yang benar dan hal-hal yang merusak tasawuf atau tasawuf yang merusak gitu. Selanjutnya yang kelima yaitu zikru manafi'i ma'rifati ilmi tasawuf. Talib mampu menyebutkan atau menjelaskanlah sederhananya manfaat-manfaat pengetahuan atau manfaat-manfaat ilmu mengetahui ilmu tasawuf. Dan yang terakhir ayyuqtadiya at-talib bi awsafi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sahabatihi al-kiram wal ulama'il ajilla. Itu murid mampu mempresentasikan atau menjelaskan sifat-sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu juga sahabat Rasulullah yang mulia dan juga ulama-ulama yang masyhur atau yang terpercaya. Nah itu tadi tujuan mempelajari bab 1 ini ya. Nah langsung saja mubasyarah fi bahsil awal. Ini anit tasawuf makanatihi fi syariah al-islamiyah. At-tasawuf martabatun 'aliyatun wa huwa islahul qalbi. Nah itu dilihat, kita baca dari paragraf pertama ya. Ihtammu ya ikhwan. At-tasawuf martabatun 'aliyatun wa huwa islahul qalbi bil wuqufi ma'al adabi asy-syar'iyyati zahiran wa batinan. Tasawuf itu mempunyai kedudukan yang tinggi. Selain itu tasawuf itu artinya adalah islahul qalbi bil wuqufi ila akhirih, yaitu artinya memperbagus hati atau membersihkan hati dengan cara menetapkan adab syariat secara zahir maupun batin. Jadi mempercantik hati atau membersihkan hati dengan cara adab syariah, yaitu dengan cara menetapkan atau
menanam adab syariat, entah itu secara zahir maupun batin. Artinya sederhananya, ketika orang itu mengamalkan tasawuf, maka hatinya selalu ditanam dengan berbagai adab yang itu sesuai dengan syariat Islam, entah itu secara zahir maupun batin. Artinya zahir itu berarti tingkah laku yang itu bisa dilihat dengan alat indera, perbuatan-perbuatan kalian, ucapan-ucapan kalian gitu, perilaku kalian itu kan zahiron, bersifat zahiron, itu juga harus disertai dengan adab syariat. Selain itu, kalau batinan itu secara batin, yaitu ada pada hati kalian, hatinya dihiasi dengan adab-adab yang sesuai dengan syariat Islam. Selanjutnya, wa masdaruhu al-Qur'anu was sunnatu. Sumber dari tasawuf ini adalah Al-Quran dan Sunnah. Jadi kalau nggak bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, maka itu sesat, bukan disebut dengan tasawuf. Wazalika bi itba'i syariatillah. Wazalika bi itba'i syariatillah ta'ala. Wazalika bi itba'i syariatillah ta'ala wa iqtida'i bin nabiy sallallahu alaihi wasallam fil akhlaqi wal ahwali. Dan tasawuf itu sesuai atau ikut dengan syariat Allah gitu, dan juga berpedoman kepada Nabi Muhammad SAW, baik dari sisi akhlak maupun perilaku Rasulullah. Selain itu, tasawuf itu wa aklil halali, makan makanan yang halal. Lalu tasawuf juga wa ikhlasin niyati fi jamil af'ali, selalu mempunyai niat yang ikhlas di segala perbuatan. Wa taslimil umuri kulliha lillahi min ghairi ihmalil wajibi wala muqarabatil mahzuri. Tasawuf itu juga selalu menyerahkan diri atau menggantung segala urusannya kepada Allah gitu loh, tanpa meninggalkan hal wajib gitu. Selain itu juga tidak dekat dengan hal-hal mahzur atau hal-hal yang dilarang ya. Wasamratuhu al-ittisaf bil mahamid watarkul awsafi az-zamimati. Buah dari tasawuf ini adalah memperhiasi atau mempersifati diri dengan hal-hal terpuji dan meninggalkan sifat-sifat yang zamimah, yang buruk. Fawa maslakun qaimun 'alal ilmi wal amali. Tasawuf ini berpijak pada ilmu dan amal. Artinya ada dua pengertian dalam statement ini menurut saya. Yang pertama adalah tasawuf itu harus secara ilmu dan secara amal, artinya secara teoritis dan praktis gitu. Nggak boleh secara ilmu doang, secara teoritis doang dia ahli tasawuf, tapi secara prakteknya dia bukan ahli tasawuf. Dia cuma pinter ilmu tasawuf, tapi dia nggak beramal seperti amal-amalnya orang-orang tasawuf gitu. Nah, oleh sebab itu tasawuf itu harus teoritis dan praktis gitu. Itu pengertian pertama dari statement ini. Pengertian kedua adalah tasawuf ini dia bisa disebut dengan seorang yang ahli tasawuf jika dia itu didasari dengan ilmu dan amalnya. Hampir sama sebenarnya antara pengertian pertama dan kedua. Jadi ilmu dan amal ini harus dilakukan, harus dijalankan jika dia ingin disebut dengan tasawuf. Artinya tasawuf itu, ahli tasawuf itu juga ahli ilmu dan amal gitu loh. Makanya nggak bisa salah satu aja gitu. Nggak bisa salah satu aja. Jadi harus dua-duanya. Ilmu dan amal ini harus berjalan secara bersamaan untuk membangun sebuah ilmu yang itu nanti membangun kerangka teori tasawuf gitu. Kalau dalam filsafatnya tuh, filsafat ilmunya, ontologi tasawuf itu ilmu dan amal gitu loh. Sulit jelasinnya. Ontologi tasawuf itu ilmu dan amal gitu. Sumber tasawuf itu adalah ilmu dan amal. Tetap kalau kita bahas Islam ya sumbernya ya Allah Subhanahu wa taala gitu. Tapi sumber ilmunya itu dari ilmu dan amal gitu. Jadi
empiris dan rasionalis. Nah itu nantilah kalau kalian ingin kelanjutannya, tanya aja masalah filsafat ilmunya tasawuf gitu. Ini nggak bisa disebut tasawuf kalau nggak berasal dari ilmu dan amal gitu. Itu makna kedua. Yang makna kedua ini agak sulit dipahami, tapi yang makna pertama tadi lebih mudah dipahami. Yang makna pertama menurut saya untuk kalian yang makna pertama aja memahami kalimat ini. Jadi orang itu kalau ingin jadi ahli tasawuf, dia harus tasawuf secara teoritis dan praktis gitu. Dia harus ilmunya juga tasawuf, amalnya juga tasawuf. Jangan satu-satu, nggak boleh satu-satu. Nah selanjutnya a'lahu ilmu tauhid wa ada'ul wajibat qablan nawafil summa amlul birri wal khair wa syuhdi wa tahalli bil akhlaqil hasanah. Yang lebih tinggi derajatnya dari tasawuf ini adalah ilmu tauhid gitu. Jadi ilmu tauhid itu lebih tinggi derajatnya dari ilmu tasawuf karena memang si tauhid itu mengesahkan Allah gitu. Nah selanjutnya juga menunaikan kewajiban itu juga lebih tinggi daripada sebelum menunaikan hal-hal sunnah. Lalu juga berbuat baik, lalu zuhud, selanjutnya menghiasi diri dengan akhlak-akhlak terpuji. Nah itu juga disebut dengan bukan disebut dengan hal-hal tersebut itu derajatnya lebih tinggi daripada tasawuf. Sebenarnya derajat tasawuf itu sangat tinggi juga gitu loh. Emang berbeda pendapat. Beberapa ulama mengatakan ilmu tasawuf itu adalah ilmu yang paling tinggi derajatnya. Beberapa sufiyin sih, orang-orang yang sudah pada makom mursyid, biasanya makom mursyid mengatakan bahwasanya kunci dari segala ilmu itu adalah ilmu tasawuf gitu. Bahkan dikatakan gitu kan oleh seorang pakar seni dan budaya Indonesia, almarhum tapi udah meninggal beliau, Roma Agus Sunyoto. Beliau juga ahli tasawuf sih menurut saya. Tasawufnya itu yang paling menonjol tasawuf Syatoriyah beliau juga ahli sejarah gitu, sampai mengarang kitab yang namanya kitab Atlas Nusantara gitu, kitabnya yang paling masyhur. Nah beliau tuh mengatakan bahwasanya Imam Mahdi gitu itu besok adalah seorang mursyid gitu. Imam Mahdi itu besok adalah seorang mursyid. Sebentar ya. Imam Mahdi itu dulu adalah besok adalah seorang mursyid. Seorang mursyid itu adalah seorang yang ahli tasawuf. Seorang mursyid itu adalah ahli tasawuf. Jadi syarat bukan syarat, sudah tentu pasti bahwasanya yang menjadi Imam Mahdi besok adalah seorang sufi. Itu katanya Roma Agus Sunyoto. Ya karena seorang sufi, orang yang ahli tasawuf itu adalah orang yang benar-benar ingin mendekatkan diri kepada Allah. Kalau katanya Roma Agus Sunyoto ini itu dalam tingkatan martabatul dinil Islam itu aja, tasawuf ini kan di tingkat yang paling terakhir. Seperti yang aku katakan kemarin, yang pertama kan apa? Ilmu fikih, itu fokus pada ilmu syariat. Tingkatan kedua ilmu tauhid, yang itu fokus kepada keimanan seorang gitu. Yang ketiga ilmu tasawuf, itu fokus pada ihsan gitu. Cuma itu berbeda pendapat gitu loh. Artinya perdebatan itu memang belum selesai hingga saat ini gitu, antara mana yang lebih utama. Tapi dalam penjelasan buku paket ini itu dijelaskan bahwasanya ilmu tauhid itu lebih tinggi derajatnya daripada ilmu tasawuf, dan itu tidak apa-apa. Qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman selanjutnya, tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khaufan wa tama'an
وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. Artinya adalah lambung mereka, tatajafa junubuhum, lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, sedangkan mereka berdoa kepada Tuhannya dengan rasa takut dan harap, dan mereka menafkahkan sebagian dari rizki yang kami berikan kepada mereka. Seorang pun tidak mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka, yaitu bermacam-macam nikmat maksudnya ya, yang menyedapkan pandangan mata sebagai balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Surat As-Sajdah ayat 17 gitu. 16-17 ya. Ya, 16-17 gitu. Maksudnya lambung mereka jauh dari tempat tidurnya itu yang dimaksud mereka tuh selalu mengerjakan qiyamul lail gitu, atau sholat sunnah di malam hari dan tidak tidur serta tidak berbaring di tempat tidur atau tempat pembaringannya. Makanya lambung mereka tuh jauh dari tempat tidurnya gitu. Selanjutnya hadis Nabi juga dikatakan wa yaqulun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Mu'adz bin Jabal, kepada Mu'adz bin Jabal, iyyaka wat tana'um fa inna ibadallahi laisu bil mutanaimin, rawahu Tabrani. Maknanya takutlah kalian kepada hal-hal yang perilaku, perbuatan berfoya-foya. Fa inna ibadallahi laisu bil mutanaimin, karena sungguhnya hamba Allah itu bukan dari golongan orang yang suka berfoya-foya. Hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani. Selanjutnya paragraf kedua, waqad ishtaharat hadisun 'inda Sufiyyah haitsu warada min Harisah bin Malik an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam laqiyahu zata yaumin. Telah benar-benar masyhur hadis di kalangan para sufi, dan sekiranya telah ditetapkan dari Harisah bin Malik, sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pada suatu hari bertemu dengan Harisah bin Malik. Faqala lahu, lalu Nabi berkata kepada Harisah ketika bertemu itu, asbahta ya Harisah gitu. Gimana pagimu, woi Harisah gitu. Qala, lalu Harisah menjawab, asbahtu mu'minan haqqan gitu. Di pagi ini aku telah menjadi seorang mukmin yang sejati gitu katanya Harisah. Faqala lahu gitu. Lalu Nabi berkata lagi kepada Harisah, unzur ma taqulu fa inna likulli qaulin haqiqatan. Lihatlah apa yang kamu ucapkan gitu, karena segala sesuatu yang diucapkan gitu, karena segala ucapan itu pasti mengandung kebenaran gitu. Lalu Harisah menjawab gitu, azaftu nafsi 'anid dunya fa ashartu laili wa azma'tu nahari faka'anni bi'arsi rabbi barizan wa ka'anni bi ahlil jannah yatazawaruna fiha wa ka'anni bi ahlin nari yata'awanu fiha gitu. Jadi dipastikan itu sama Nabi, unzur ma taqulu fa inna likulli qaulin haqiqatan. Lihatlah apa yang kamu ucapkan gitu loh, karena sungguhnya segala ucapan itu mengandung kebenaran gitu. Lalu Harisah itu menjawab, azaftu nafsi 'anid dunya gitu. Azaftu itu kalau bahasa enaknya tuh kayak meninggalkan gitu. Azaftu tuh. Jadi dia itu menahan diri. Ya Nabi gitu, aku tuh telah menahan diri, aku tuh telah meninggalkan dunia gitu loh. Fa ashartu laili wa azma'tu nahari. Maknanya tuh di malam hari aku selalu terjaga gitu loh, selalu sholat qiyamul lail maksudnya, wa azma'tu nahari, dan di siang hari aku selalu haus gitu, maksudnya aku selalu berpuasa. Faqa'anni bi arsy rabbi barizan wa ka'anni bi arsy rabbi barizan gitu. Dan sungguhnya aku itu seolah-olah aku tuh tampak seperti bersama dengan Tuhanku di arsy. Wa ka'anni ahlul jannah
zawaruna fiha, dan sungguhnya aku juga tampak seperti ahli surga yang saling mengunjungi. Wa ka'anni bi ahli nari ta'awanuna. Selain itu sungguhnya aku juga tampak seperti ahli neraka yang saling tolong menolong. Qala, lalu Nabi menjawab gitu, berkata lagi kepada Harithah, arafta falzam abdun nawwarallahu al-imana fi qalbihi. Ketahuilah, teguhkanlah hatimu gitu. Sesungguhnya Allah itu telah memberikan nur atau menyinari hati hambanya dengan sebuah keimanan gitu. Menyinari hamba-hambanya dengan keimanan di dalam hatinya gitu. Akhrajahu at-Tabrani. Hadis ini dikeluarkan oleh Tabrani. Wa hadzal hadis mutadawilun baina sufiyah. Hadis ini memang diperdebatkan, didiskusikan di antara para orang-orang sufi. Wa in kana hadzal hadis dha'ifan khafifan, jika hadis ini adalah hadis yang dhaif tapi dhaifnya ringan, faqad dzukira fi fadhailil a'mali, maka sungguhnya hadis ini bisa disebut dengan hadis fadhailul amal, atau digunakan untuk fadhailul amal, keutamaan amal. Enggak apa-apa kalau hadis dhaif itu. Kalau hadis dhaifnya itu hadis dhaif ringan ya, maka enggak apa-apa dijadikan fadhailul amal. Tapi kalau dijadikan hujjah hukum, jumhur ulama mengatakan tidak bisa. Ini kan untuk fadhailul amal, ya silahkan. Wa yu'madu bihi kama zakara asyuyuti fi tadribir rawi wa ghairuhu. Dan dikerjakan atau diterapkan seperti halnya yang telah disebutkan oleh Imam Suyuti dalam kitab Tadribur Rawi, dan selain Imam Suyuti pun juga begitu. Fahadha huwa masyrabul qaumi ittiba'un nabi sallallahu alaihi wasallam fil ahwali wa akhlaqihi. Nah, hadis ini juga dijadikan semacam sumber para kaum yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dari sisi perilaku dan akhlaknya. Kana Nabi SAW khuluquhul Quran. Enggak dulu sih, tapi Nabi itu akhlaknya adalah Al-Quran gitu. Adapun Nabi Muhammad SAW itu akhlaknya adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran yang menjadi pegangan kita itu adalah akhlaknya Nabi. Wa kana aktsarun nas tawazu'an wa syuhdan. Nabi itu juga manusia yang paling tawadhu dan zuhud. Wa kana afun nas. Nabi itu juga manusia yang paling pemaaf. Man sahibahu ahabbahu. Barang siapa yang bersahabat dengan Nabi atau dekat banget sama Nabi, maka dia akan mencintai Nabi. Kenapa kok mencintai Nabi? Lima yushahiduhu min mahasin akhlaqihi. Karena mereka menyaksikan bagusnya akhlak Nabi gitu loh. Saking bagusnya akhlak Nabi itu sampai mereka mencintai Nabi. Yang dekat Nabi pasti cinta Nabi karena saking bagusnya akhlak Nabi. Wa mazidi syafaqatihi. Syafaqatihi itu kasih sayang. Jadi ya karena bertambahnya kasih sayang Nabi gitu. Semakin tambahnya kasih sayang Nabi, artinya ya kasih sayang banget Nabi itu. Makanya sampai orang-orang yang dekat itu pasti cinta Nabi. Wa tawadhihi, dari tawaduknya Nabi juga. Wa bahiri uzmi ta'allufihi, dari besarnya gitu kan, kelembutan atau besar dan mempesonanya kelembutan Nabi. Wa akhzihi bil qulubi, dan itu dilakukan Nabi dengan hati gitu loh. Artinya dengan tulus gitu, murni gitu. Makanya orang yang dekat Nabi itu pasti cinta Nabi gitu. Makanya sallallahu alaihi wasallam yamshi ma'al miskin wal armilah. Dulu Nabi itu juga pas hidup
hidupnya juga bareng-bareng sama orang-orang miskin dan para janda gitu. Idza tayahu fi hajati ma. Jika orang-orang miskin dan janda itu punya hajat gitu, punya kebutuhan, suatu yang dibutuhin, dia datang ke Nabi atau Nabi yang datengin mereka. Yaf'alu dzalika min ghairi anafatin gitu. Min ghairi anafatin gitu. Dan itu dilakukan Nabi tanpa bangga diri gitu loh. Artinya Nabi melakukan itu tanpa sombong, nggak ada kesombongan sama sekali, tanpa bangga aku udah gini pencitraan lah, nggak ada. Wakana yakhsofu na lahu. Dan Nabi itu dulu juga sandalnya itu tambalan. Wa yakhitu saubahu. Bukan sandalnya tambalan, tapi buat nambal sandalnya sendiri gitu, nambal sendiri gitu loh. Wa yakhitu saubahu, jahit sendiri gitu loh, menjahit bajunya gitu. Wa yahlabu syatahu, lalu memeras susu kambingnya sendiri gitu. Artinya Nabi itu orang yang mandiri gitu loh. Wa yakhdamu nafsahu gitu, kayak wa yakhdamu nafsahu itu kayak mengurusi urusannya sendiri gitu loh. Tuh. Tapi Nabi punya kerabat gitu, banyak teman, tapi artinya tidak bergantung pada orang lain, sangat-sangat mandiri. Wala ya'ibuhu zalika, dan tidak ada kekurangan atau kelemahan, bahkan kecacatan sedikit pun di yang disebutkan tadi semua itu gitu. Wa yakunu fi mihnati ahlihi, dan Nabi selalu ada dalam urusan rumah tangga Nabi gitu. Jadi dia tidak lupa dengan rumah tangga meskipun dia sebagai pemimpin orang-orang mukmin juga sibuk dengan kegiatannya sendiri, tapi dia juga tidak lupa dengan keluarganya. Wa kana yardifu khalfahu abduhu. Nabi ini juga selalu diikuti oleh budaknya di belakangnya Nabi. Jadi budaknya itu selalu ikut di belakang Nabi. Au khadimuhu, atau khotimnya juga terkadang yang selalu ikut di belakangnya Nabi. Au qaribuhu, atau orang terdekat Nabi. Yaf'alu dzalika ala dabbatihi, dan itu juga dikerjakan bersama dengan hewan peliharaan Nabi. Wa kana yujalisu al-fuqara wal masakin wal 'abid wal imaa. Dulu Nabi juga suka bermajelis bersama orang-orang, artinya satu majelis dengan orang-orang fuqara, orang-orang miskin gitu, hamba-hamba sahaya, wal ima tuh para budak perempuan gitu. Jadi nggak gengsi. Wa ya'uduhum wa yazuruhum, dan Nabi sering menengok mereka gitu. Dan wa ya'uduhum tuh kalau mereka sakit gitu, sering menjenguk mereka gitu. Wa yazurum, dan bersilaturahmi juga ke mereka gitu. Jadi nggak gengsi. Kalau pemimpin sekarang kan gengsi itu rata-rata, boro-boro gitu kan. Kadang cuma belusukan sidak buat pencitraan doang kan. Nah itu nggak begitu baik gitu. Wa yatafaqqadu halahum gitu, selalu mengawasi tingkah laku mereka, artinya dikontrol gitu, mereka itu berbuat baik nggak, menyimpang nggak gitu ya. Yang tadi fuqara, masakin gitu, abid, ima itu tadi selalu diawasi sama Nabi. Tapi diawasi ini bukan dikekang gitu, enggak. Wa yashhadu janaizahum, dan juga menyaksikan, mempersaksikan jenazah-jenazah mereka gitu. Summa wa su'ila alaihi salatu wassalam syai'an min mata'id dunya yubahu itahu faqala la. Jadi perkara yang ditanya oleh Nabi SAW tentang sesuatu yang itu diperbolehkan atau tidak, Nabi jawabnya tidak. Dulu jadi Nabi itu wakana yajlusu fil aql ma'al fuqara wal masakin. Jadi Nabi itu dulu tuh juga duduk sama orang-orang miskin dan orang-orang fakir ketika beliau itu makan. Wakana la ya'ibu ta'aman qattun gitu. Dan Nabi tidak pernah mengejek makanan itu gitu loh, mencela makanan itu. Sekalipun Nabi tidak pernah.
Bal in ahabbahu akalahu wa in karohahu tarokahu gitu. Tapi jika Nabi itu suka dengan makanan itu, maka Nabi akan memakannya. Tapi jika Nabi itu tidak suka dengan makanan itu, benci, maka Nabi akan meninggalkannya secara langsung. Dan makanan yang tidak disukai Nabi ini pasti adalah makanan yang tidak dikehendaki oleh Allah juga kan. Wa kana yalbisu minasyabi ma wajadahu min izarin wa komisin wa jubbati sufin. Jadi Nabi dulu juga memakai pakaian yang ada, ya pakaian yang ada gitu. Apapun dipakai seadanya gitu loh Nabi itu. Entah itu sarung, gamis, atau jubah yang terbuat dari bulu domba. Warubbama yalbisu al-izar wahdahu laisa alaihi ghairuhu gitu. Dan terkadang Nabi itu juga hanya memakai satu sarung aja gitu loh, tidak berlebihan gitu, tak ada yang lain gitu. Warubbama kana alaihi kisaun minasyuf au khuzun itu. Ini Nabi terkadang juga pakai pakaian yang kisah itu bisa berarti jas juga, yang terbuat dari bulu domba atau sutra. Warubbama shalla bisau biwahidin multahifan bihi bi ghairi zaidin alaihi. Terkadang Nabi juga memakai pakaian memakai satu sarung. Mana tadi? Dan terkadang ketika Nabi sholat, Nabi itu memakai satu pakaian yang itu diselimutkan atau diselempangkan gitu ke tubuh Nabi gitu, tanpa tambahan apapun. Jadi hanya dengan satu pakaian aja yang itu diselimutkan ke tubuh Nabi, lalu Nabi sholat gitu. Sangat sederhana. Wakana baris nomor 5 lanjut. Wakana la yasilul qamis walal izar ay la yarsiluhuma ilal ardi. Dulu Nabi itu tidak mengelengsrehkan, bahasa Jawa ngelengsrehno nek bahasa Jawa nih yasilu itu tidak melebih-lebihkan gamisnya dan tidak juga sarungnya gitu. Artinya Nabi itu tidak menurunkan gamis dan sarungnya itu ke bumi gitu loh, sampai nempel. Jadi kalau pakai sarung itu nggak sampai nempel ke tanah Nabi itu. Bal yaj'alu al-izar wal qamis fawqa ka'baihi. Tapi Nabi itu memakai atau menggunakan sarung dan gamisnya itu di atas dua mata kakinya. Nanti jangan berhenti di sini ya. Kan di zaman sekarang kan banyak tuh yang pakai celana yang di atas mata kaki. Itu nggak apa-apa, silahkan, yang penting tahu niatnya. Bal rubbama kana izar ruhu wa qamisuhu linasfi saqlu. Tapi terkadang juga bahkan Nabi itu memakai sarung dan gamisnya itu sampai separuh betis gitu. Jadi separuhnya kentol betis tuh, separuhnya betis sampai setinggi itu terkadang. Yaf'alu zalika tawadhu'an. Nah ini poinnya. Yaf'alu zalika tawadhu'an. Itu dilakukan oleh Nabi karena semata-mata untuk tawadhu gitu. Jadi poinnya, nilainya itu ada di tawadhu. Makanya percuma kalau pakai celana di atas mata kaki atau celana atau sarung di atas mata kaki tapi dia nggak tawadhu gitu. Ini dilakukan Nabi semata-mata karena tawadhu. Karena budaya di Arab itu kalau pakai pakaian atau gamis, entah itu sarung atau gamis, di bawah telapak mata kaki itu dikira mereka itu sombong, memamerkan pakaian mereka. Nah kalau di Indonesia kan konteksnya enggak gitu loh. Kita lihat konteksnya juga. Konteksnya di Indonesia tuh pakai celana ya atau sarung ngepres pas mata kaki atau di bawah mata kaki dikit aja, yang penting nggak nempel tanah gitu. Itu kan ya biasa aja gitu, nggak dikira sombong gitu loh. Nah makanya itu. Tapi kalau memang ada yang pakai sarung atau celana di atas mata kaki, ya silahkan gitu.
niatnya semua itu, yang penting niatnya dari semua itu. Kalau niatnya untuk tawadhu gitu, ya nggak apa-apa gitu, entah itu di atas mata kaki atau di bawah mata kaki. Tapi ya jangan, kalau yang di bawah mata kaki ya, kalau sampai lebih dari mata kaki ya jangan sampai nempel tanah gitu loh, karena itu nanti najis kan kalau sampai nempel tanah gitu. Artinya yang dimaksud Nabi di sini adalah itu semata-mata untuk tawadhu. Nilainya atau poinnya itu ada pada tawadhu. Fokus kepada niatnya, yaitu untuk tawadhu. Warubbama nama 'alal iba'ah yasnaiha sanaitaini. Jadi Nabi itu kalau tidur ya, wah ini zuhud sekali berarti Nabi ini. Selain zuhud tapi juga menjaga kesehatan. Nabi itu kalau tidur itu pakai jadi aba'ah itu kayak semacam baju tebel dia, hampir saking tebelnya hampir kayak mantel gitu, dengan lengannya itu tebel gitu. Itu untuk menghindari udara dingin. Dulu di Timur Tengah, di Arab tuh kan kalau dinginnya bukan main, sampai bisa melepuh kulit itu. Nah, Nabi itu pakai baju yang setebel itu double 2 gitu. Abaahnya tuh 2 gitu, dipakai double 2. Dia untuk melindungi diri biar sehat, untuk kesehatan gitu. Tapi juga secukupnya, itu kan karena darurat ya. Makanya pakai double 2 gitu. Baru bamana ma'alal hasyir. Nah, meskipun Nabi itu memperhatikan kesehatan dengan memakai 2 mantel kan, tapi Nabi juga tetap zuhud gitu loh. Warubbama nama alal hasyir loh. Nabi itu tidur di atas tikar loh. Wa yasarul hasyir fi jambihi syarif. Dan tikar itu sampai membekas di lambungnya Nabi asyarif, yang mulia. Jadi saking zuhudnya Nabi itu tidur di tikar, dan tikar itu sampai membekas di lambungnya Nabi. Sangat sederhana. Faqad akhraja Ibnul Munzir an Ikrimah qala, telah benar-benar dikeluarkan oleh Ibnu Munzir dari Ikrimah berkata, dakhala Umar bin Khattab ala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar bin Khattab itu masuk ke rumah Nabi, mengunjungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa huwa raqidun alal hasyir min jarid wa qad asara fi jambihi. Lalu Umar melihat, intinya Umar itu melihat Nabi itu tidur di atas hasyir, di atas tikar, yang tikar itu terbuat dari jarid, kertas koran gitu. Waqat asara fi jambi, dan benar-benar membekas. Umar melihat itu membekas di lambung Nabi tikar itu, sampai Umar itu nangis lihat kejadian itu. Fabaka Umar tuh menangis. Faqala lahu, lalu Nabi menanyai Umar, ma yabkika gitu, ada apa gerangan kau nangis Umar gitu. Qala, Umar menjawab, zakartu Kisra wa mulkuhu gitu, wa Hurmus wa mulkuhu, wa syahibul Habsyah wa mulkuhu gitu. Aku ingat Raja Kisra dan kerajaannya, Raja Hurmus dan kerajaannya, terus pemimpin Habasyah dan kerajaannya gitu loh. Maksudnya ketika aku lihat engkau Nabi gitu loh, dengan tidur di atas tikar seperti itu, aku langsung teringat gitu raja-raja dulu gitu, Raja Kisra, Hurmus, dan pemimpin Habasyah gitu. Wa anta Rasulullah alaika wassalam alal hasyir min jarid. Dan kamu gitu, ketika aku mengingat raja-raja itu gitu, padahal kamu juga pemimpin, tapi kamu itu Rasulullah tidur di atas tikar yang terbuat dari kertas koran gitu loh. Langsung flashback gitu Pak Umar itu ketika melihat Nabi tidur di atas koran, begitu takjubnya itu. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu Rasulullah berkata kepada Umar, amma tardo anna lahumud dunya walanal akhirah. Apakah kamu ridho gitu loh, sungguhnya yang mereka punya itu adalah dunia dan
kita itu punya akhirat. Artinya ya udahlah gitu loh, mereka itu fokus ke dunia dan kita itu fokus ke akhirat gitu loh, tanpa meninggalkan dunia tapi kita fokus ke akhirat gitu. Fahada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zahid fid dunya ar-raghib fil akhirah gitu. Dari sini kita simpulkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh kalau masalah dunia itu zuhud gitu, sedangkan kalau masalah akhirat itu roghib. Roghib tuh bahagia, seneng gitu, gandrung. Ya emang beliau lebih mengutamakan akhirat daripada dunia. Wal warid anhu alaihi salatu wassalam fi dzalika kasir. Dan yang diharapkan dari Nabi Muhammad SAW selain penjelasan di atas tadi banyak. Artinya sifat-sifat kesederhanaan Nabi, bentuk-bentuk perilaku dan perbuatan Nabi yang itu sejenis sebuah kesederhanaan itu sebenarnya banyak sekali kisahnya gitu. Yang di atas tadi hanya sebagian aja. Waqad qala alaihi salatu wassalam, dan Nabi telah berkata alaihi salatu wassalam, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abiri sabilin. Jadikanlah untuk kalian dunia itu seolah-olah kalian itu orang yang asing dan orang-orang yang hanya lewat gitu loh. Jadi kalau masalah dunia, anggap aja dunia ini, maksudnya anggap aja kamu di dunia ini adalah orang yang asing dan orang yang hanya lewat gitu. Mampir ngombe, jadi nggak usah kedonyan. Kalau bahasanya anak-anak sekarang tuh, cuma mampir minum doang. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi telah berkata alaihi salatu wassalam, mali walid dunya wa malid dunya wa mali ma ana illa karokib istadalla tahta dalla syajara summa roha wa tarakaha fa'ala hadha kana sayyidana wa qududana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mali walid dunya wa malid dunya wa mali gitu loh. Apa urusanku terhadap dunia dan apa urusan dunia terhadapku gitu. Urusannya opo gitu loh. Ma ana illa karokib istadalla tahta dillu syajarah gitu loh. Aku ini hanyalah orang kecuali seorang penumpang yang berteduh gitu loh. Ibarat seorang penumpang yang berteduh di bawah bayang-bayang pohon gitu. Summa roha wa tarokaha. Setelah berteduh di bawah pohon, kan ada penumpang tuh teduh di bawah pohon, lalu aku istirahat sebentar lalu beranjak lagi meninggalkan pohon itu. Jadi hanya sementara aja di dunia itu. Fa'ala hadza kana sayyidana wa qudutana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah nabi kita, tuan kita, panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa misluhu warda'an anbiya illahi alaihim salatu wassalam faqad. Dan begitu juga serupa dengan apa yang ditetapkan oleh para nabi Allah alaihi salatu wassalam. Faqad warada an nabiyillah Isa alaihi salam fima rawahul Hasan al-Basri, dan telah ditetapkan juga dari Nabi Isa alaihi salatu wassalam di dalam apa yang diriwayatkan oleh Hasan al-Basri. Qala, Hasan al-Basri berkata, kana Isa alaihi salam yalbisu asy-sya'ra. Jadi dulu Nabi Isa itu juga memakai pakaian yang terbuat dari bulu, yakni asuf. Yang dimaksud bulu ini adalah bulu domba. Wa yaqulu syajar gitu. Dan memakan tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan maksudnya. Wa yabit wa haitsu amsa, dan menginap sampai sore doang gitu loh. Wa kana sayyidina Isa alaihi salam yabitu haitsu amsa fi masjid aw ghairi masjid, fi masjidin aw ghairi masjidin. Jadi dulu Nabi Isa, Sayyidina Isa ini tidur atau menginap gitu sampai sore itu hanya di masjid dan selain masjid doang. Sampai sore doang loh, di masjid dan di selain masjid. Ma ittakhadha baitan, karena beliau enggak punya rumah gitu. Enggak punya rumah tempat tinggal. Wa kana yaqulu ma
yutaqawwatu bihi min bukulil ardi kalmalukhiyah wal handabah wal khobizah ni'ah min ghairi tabikhin wa kana ya'kulu ma yutaqawwatu bihi. Dan dulu Nabi Isa itu hanya makan makanan yang itu menguatkan beliau, min bukulil ardi kal makhlukiyati, yaitu apa makanan itu, yaitu terdiri dari sayur mayur bumi, kal makhlukiyati, sayur mayur yang ada di bumi. Kal makhlukiyati ini sayur mayur yang sejenis tanaman gitu. Lalu wal handabai, handabai itu sayur mayur yang berjenis bunga. Wal khobisati ni'atin, dan roti, sejenis roti ni'atin yang mentah, min ghairi tabikhin, yang mana itu belum dimasak. Hakadha anbiya'ullahi alaihimussalam zuhadun ubadun arifuna talibuna lil akhirah. Ya beginilah nabi-nabi Allah gitu loh, nabi-nabi Allah alaihimussalam, mereka itu zuhud, ahli ibadah gitu, orang yang arif itu orang yang sudah mengenal Allah, dan mereka itu cinta terhadap akhirat gitu loh, mengutamakan akhirat. Wa kadzalika nabiyullah Sulaiman alaihi salam ma'a ma'atahullahi minas sultan wal jah wa khidmatil jin lahu. Dan begitu juga Nabiullah Sulaiman alaihi salam ma'a ma'atahullahi minas sultan. Nabi Sulaiman ini juga diberikan oleh Allah itu gelar sultan, gelar raja, wal jah, dan jabatan, wa khidmatil jin lahu, dan khidmat, lupa aku. Intinya jin yang khidmah kepada Nabi Sulaiman gitu. Jadi Allah memberikan jin yang itu khidmah kepada Nabi Sulaiman. Kana ya'kulu khubzun asyair, meskipun Nabi Sulaiman ini diberikan gelar raja, jabatan, dan khotim berupa jin, tapi Nabi Sulaiman itu tetap sederhana juga. Beliau makan khubzus syair, roti terbuat dari gandum. Ala hadza kana anbiya'ullahi alaihi salam wa ala hadza kana nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beginilah para nabi-nabi Allah dan nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahwallazi addabul muttaqin, mereka itu mempunyai adabnya orang-orang yang bertakwa. Wa 'allamaz zahidin, dan ilmunya orang-orang yang zuhud. Wa tadaddin, dan orang-orang yang senantiasa menegakkan agama. Wa nusrun birra'bi masyirati syahrin, dan menolong umatnya dari ketakutan selama 1 bulan. Memang lama pertolongan itu. Wadajjatil aqwan bi ismihi. Wadajjatin ini kalau nggak salah wadajjat berteriak, jadi meraung-raung gitu loh. Jadi al-aqwan itu alam semesta. Jadi alam semesta itu berteriak, meraung, terus mengucapkan nama-nama para nabi Allah gitu. Warajafat faraisha mulukul ardi, warajafat faraisha mulukil ardi lidikrihi fi kulli zaman wal makan gitu. Selanjutnya juga bagian-bagian dari kerajaan bumi gitu, part-partnya kerajaan yang ada di bumi itu semuanya bergetar gitu untuk lizikrihi fi kulli zaman wal makan, untuk terus mengingatnya di setiap waktu dan tempat. Waqad mata alaihi salatu wassalam walam yashbi'u min khubzi syair,
Dan ketika telah meninggal gitu, Nabi ini masih dalam keadaan lapar. Masih belum kenyang gitu. Otomatis keadaan lapar ya, masih belum kenyang dari roti gandum yang dia makan. Ma'annahu a'tama baina khududi Makkah wal Madinah khonaman. Dan sesungguhnya saat itu juga Nabi, pada waktu itu juga Nabi itu memberikan kambing gitu, memberikan kambing-kambingnya ke perbatasan Mekah dan Madinah. Wa mala'a rida u'ammihi al-Abbas zahban, dan memenuhi selendangnya pamannya ini, yaitu Abbas itu, dengan emas gitu. Wa atau man la yakhsal faqra, dan memberikan makanan atau memberikan pemberian kepada orang-orang yang tidak takut kemiskinan atau tidak takut fakir gitu. Fallahu akramu anbiyaihi, maka Allah ini memuliakan para nabinya. Wastafahum limaqami nubuwah, dan Allah memilih mereka di tempat para nabi itu, memilih dan menempatkan mereka di makam nubuwah gitu, makam para nabi. Wa khassahum bima lam yakhussu bihi ahadan minal bashar, Allah juga mengkhususkan mereka di antara para manusia. Wa ghnahum 'anil nas, dan menjadikan mereka paling kaya di antara para manusia. Fasallamu lillahi tasliman kamilan, meskipun mereka diberi segala sesuatu apapun itu oleh Allah, mereka itu tetap berserah diri, tetap bergantung full kepada Allah. Tasliman kamilan, dengan penyerahan yang sempurna itu, setinggi-tingginya penyerahan. Mereka menyerahkan segala urusan mereka kepada Allah. Wastaghnu billah gitu. Wastaghnu itu membutuhkan, jadi mereka itu tetap membutuhkan Allah, padahal mereka punya segalanya, tapi tetap butuh banget kepada Allah. Wa aikonu annahul malik al-karim ar-razak al-khaliq al-mudakbir di makhluqatihi fi kulli khin. Mereka punya keyakinan bahwasanya sungguhnya Allah itu adalah Raja yang mulia, Maha pemberi rizki, Maha yang mengatur seluruh ciptaannya di segala sesuatu, di segala keadaan. Wa anfaqu wa lam yaqtaru gitu loh. Fa'anfaqu wa lam yaqtaru gitu. Lalu mereka itu juga gemar berinfak dan tidak pelit gitu. Wa aikonu anna kullan min indihi, dan mereka juga punya keyakinan sesungguhnya segala sesuatu itu diciptakan oleh Allah gitu. Min indihi itu ya berasal dari Allah gitu. Wa bihadza amara Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabahu, dan oleh karena itu berdasarkan dari hal ini, Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat-sahabatnya dengan waqad qala alaihi salatu wassalam li Bilal. Sungguh telah berkata Nabi Muhammad SAW kepada Bilal, anfik Bilal wala takhsha min zil arsy iklalan. Berinfaklah wahai Bilal gitu loh, dan jangan takut kepada Allah yang takutnya itu sedikit gitu, sedikit. Jadi jangan sedikit takut kepada Allah itu. Jadi kalau takut kepada Allah itu yang banyak gitu loh, full gitu loh, kamilan, takut banget gitu, takut yang paling tinggi. Jadi Bilal dinasihatin oleh Nabi, setelah dinasihatin untuk berinfak, dinasihatin tentang khauf kepada Allah gitu loh. Jadi kalau takut kepada Allah itu, tempatkan ketakutan ini di nomor 1 gitu. Siapa nomor 1 yang paling kamu takuti? Ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya iklalan, jangan sedikit-sedikit takut kepada Allah itu. Yang paling gede
kita takutin ya Allah gitu. Rawahu Tabrani wa Abu Naim. Hadis ini diriwayatkan oleh Tabrani dan Abu Naim.